Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Apakah panitia siap? Siap Yang Mulia. Apakah hakim anggota siap? Siap Yang Mulia. Baiklah panitia, silakan panggil para pihak untuk memasuki ruangan sidang. Kepada para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdata nomor 22 garing PDT titik G garing 2022 garing PN PLG tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Amalia Almira selaku penggugat terhadap Tiara Bella Pratiwi selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir Yang Mulia, penggugat atas nama Amalia Almira dan kuasa hukum atas nama Zafia Aminda Putri. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudari. Baik Yang Mulia, Zafia Aminda Putri SHMH di kantor advokat dan penasehat hukum Samudra di Jalan Proklamasi Loro Parjo, Kecamatan Ilir, Barat 1, Kota Palembang. Kepada pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir Yang Mulia, tergugat atas nama Tiara Bella Pratiwi dan kuasa hukum atas nama Putri Amanda. Baik, silakan kuasa hukum tergugat mohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa. Sebelumnya majelis hakim ingin saudari menyebutkan identitas saudari. Baik Yang Mulia, nama saya Putri Katunada SHMH di kantor advokat dan penasihat hukum CBS di Jalan Padang Selasa, nomor 24F, Bukit Lama, Kecamatan Ilir, Barat 1, Kota Palembang. Baiklah, karena pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudari akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik Yang Mulia. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk pengadilan? Tidak Yang Mulia, kami akan menunjuk sendiri. Kami akan menunjuk mediator sendiri Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Panitia? 17 Februari 2022 Yang Mulia. Apakah ada jadwal lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022, sidang perkara perdata nomor 22-PDT-G-2022-PN-PLG akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, Panitera, silakan panggil para pihak untuk memasuki ruangan sidang. Kepada para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 22-PDT-G perkara perbuatan melawan hukum antara ahli yang tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia, penggugat atas nama Amalia Almira. Dan kuasa hukum atas nama Zania Aminah Putri. Kepada pihak tergugat siapa yang hadir pada Tergugat atas nama Tiara Lela Pratiwi. Dan kuasa hukum atas nama Putri Katurnada. Baiklah, saudari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan juga tergugat. Oleh karena itu, sidang akan tetap dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon memperhatikan dengan saksama. Surat gugatan perdata Palembang 10 Januari 2022. Perihal permohonan gugatan perjanjian peminjaman tanah lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 67 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Zelvia Aminah Putri SHMH, umur 24 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Proklamasi Loro Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 19 Januari 2022 yang dilampirkan dalam surat ini bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Amalia Almira SPD, alamat Subesi Lorong Kali Baru 5 RT 07 RW 02 nomor 289 Kertapati Palembang. Pekerjaan guru yang mana telah memilih tempat kediaman hukum alamat Jalan Pendidikan Desa Tanjung Daya RT Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pekerjaan guru yang mana sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa telah dilakukan perjanjian peminjaman tanah dengan luas tanah 200 meter persegi yang terletak di Kecamatan Jakabari, Kota Palembang oleh penggugat kepada tergugat, dan tergugat telah berjanji akan mengembalikan peminjaman tanah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dua, bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat berjanji akan mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat jika penggugat telah kembali dari luar kota. Tiga, bahwa ketika penggugat kembali, tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat
perjanjian yang hanya dipinjamkan. 5. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, pihak penggugat telah melakukan teguran berkali-kali, baik melalui lisan, telepon, maupun menemui tergugat untuk segera mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat syukurlah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memeriksa dan memutuskan: 1. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat. 2. Menyatakan tergugat telah melawan hukum. 3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa hukum penggugat Zalvia Amidah Putri, SHMH. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Maaf Yang Mulia, karena ada suatu halangan, kami mewakili tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan. Kami mohon waktu 12 hari untuk menyiapkan jawaban atas gugatan dari saudara tergugat. Bagaimana, saudari kuasa hukum penggugat, apakah waktu 12 hari sudah cukup? Cukup Yang Mulia. 12 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Hari Kamis tanggal 1 Maret 2022. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Negeri Kota Palembang, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat dan kepada pihak diperintahkan untuk hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Maret 2022, sidang perkara perdata nomor 22-G-PDT-2022-PN akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah Panitra siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota siap? Siap. Baiklah Panitra, silakan panggil para pihak untuk memasuki ruangan sidang. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim. Baik, silakan dibacakan. Jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 22-PDT-G-2022-PN Palembang.
Perihal eksepsi atas gugatan penggugat, lampiran surat kuasa antara Amalia Almira sebagai penggugat melawan Tiara Bella Pratiwi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 22/PDT-G/2022 Palembang di Palembang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Putri Katurnada SHMH di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum CBS di Jalan Padang Selasa nomor 24F Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Februari 2022. Terlambir berdasarkan surat kuasa khusus yang aslinya tersimpan dalam berkas perdata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Tiara Bella Pratiwi, tempat tinggal Jalan Pendidikan Desa Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, umur 32 tahun, pekerjaan guru. Dalam hal ini, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni nama Zelvia Aminda Putri SHMH, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Palembang 29 Mei 1991, alamat Jalan Proklamasi Lorong Pakjok, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini ingin menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 27 Februari 2022 sebagai berikut. Dalam konvensi bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Yang kedua, bahwa tergugat sebenarnya tidak berniat untuk memiliki tanah tersebut, tetapi karena tergugat oleh mengelola dan mengurus tanah tersebut selama 30 tahun tanpa campur tangan penggugat, tergugat merasa berhak untuk memiliki dan mampu untuk mengelola serta mengurus tanah tersebut. Yang ketiga, bahwa atas dasar itu kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduhkan kepada tergugat dalam konvensi. Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Putri Katurnada SHMH. Cukup yang mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baiklah, kami persilakan tergugat. Apakah akan replik langsung saat ini atau tidak? Baiklah yang mulia, kami akan membacakan replik hari ini. Baiklah, silakan. Nomor 22/PDT-G/2022/PN-PRG perihal replik antara Amalia Almira sebagai penggugat melawan Tiara Bella Pratiwi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Palembang, dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Dua, bahwa jika penggugat tidak memiliki itikat buruk dan tidak mengatasnamakan tanah milik penggugat, maka seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung. Tiga, bahwa jika benar tergugat mengindahkan teguran tergugat dan mau bertemu, maka tergugat seharusnya mengirimkan pesan singkat kepada penggugat. Empat, bahwa penggugat memohon agar tergugat segera mengembalikan tanah dan tidak mengulur-ulur waktu untuk mengembalikannya pada penggugat. Lima, bahwa benar penggugat meminta mengembalikan tanah tersebut. Jika benar tergugat telah mengubah tanah tersebut dengan mengatasnamakan dirinya, maka penggugat akan
dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa hukum penggugat Zefria Aminah Putri SKMH. Demikianlah replik dari kami yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh pihak penggugat? Tentu yang mulia. Apakah akan membacakan duplik sekarang? Iya yang mulia, kami akan membacakan duplik sekarang. Baiklah, silakan. Duplik dalam perkara perdata nomor 22/DT-G/2022 antara nama Tiara Bella Pratiwi SPD, pekerjaan guru, tempat tanggal lahir Tanjung Dayang 11 Maret 1998, alamat Jalan Pendidikan nomor 22 Desa Tanjung Dayang Selatan, RT 6, Dusun 3, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini, tergugat diwakili oleh nama Putri Katurnada SHMH, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Palembang 15 Mei 1990, alamat Jalan Padang Selasa, nomor 24F, Bukit Lama, Kecamatan Hilir Barat 1, Kota Palembang, melawan Amalia Almira SPD, pekerjaan guru, tempat tanggal lahir Bandung 20 Oktober 1989, alamat Jalan Pintu Besi Lorong Kali Baru 5, Kertapati Palembang, sebagai penggugat. Dalam eksepsi, tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat. Yang kedua, bahwa benar telah terjadi perjanjian peminjaman tanah dengan luas tanah 200 meter persegi yang terletak di Jakabaring, Palembang. Yang ketiga, bahwa tidak benar tergugat tidak memindahkan penggugat dan sengaja menghindari penggugat untuk bertemu. Tidak dapatnya tergugat bertemu dengan penggugat disebabkan tergugat sedang sibuk dengan kerjaannya. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan. Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima eksepsi jawaban tergugat. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Putri Katurnada SHMH. Cukup yang mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari akan mengajukan jawaban atau tanggapan? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan kami semula yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan bukti? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon 3 hari agar diberi waktu untuk menyiapkan bukti. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah waktu 3 hari sudah cukup? Cukup yang mulia. Sidang akan dilanjutkan 3 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 4 Maret 2002 yang mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2022 dengan agenda pengajuan bukti oleh pihak penggugat dan pada pihak diperintahkan agar datang menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
tanggal 4 Maret 2022 sidang perkara perdata nomor 22-G-2022-PN-PLG akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, Panitra, silakan panggil para pihak untuk memasuki ruangan sidang. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 22-G-PDT-G-2022-PN-PLG tentang perkara perbuatan lawan hukum antara Amalia Almira sebagai penggugat melawan Tiara Bella Pratiwi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia, penggugat atas nama Amalia Almira. Dan kuasa hukum atas nama Zelvia Anindya Putri. Kepada pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia, tergugat atas nama Tiara Bella Pratiwi dan kuasa hukum atas nama Putri Gaturnada. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudari kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan saksi. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-buktinya. Baik yang mulia. Kepada saudara kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memeriksa. Bagaimana saudari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan saudari ajukan ke persidangan? Hanya satu saksi yang mulia. Para panitra dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Baik yang mulia. Saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat? Saudari sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Kepada saksi penggugat, siapa nama saudari? Putri Adia Pramesta. Berapa umur saudari? 23 tahun. Tempat tanggal lahir saudari? 15 Mei 1999. Keluarga negaraan saudari?
Agama saudari? Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat saudari? Jalan Banjar Bukti, Bukit Besar, Palembang. Apakah saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan saudari saksi untuk berdiri. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dengan ini saya menjadi saksi dalam perkara ini. Dengan ini saya menjadi saksi dalam perkara ini. Akan mengatakan yang benar Akan mengatakan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Ya, terima kasih. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudari lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan kesaksian palsu. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudari saksi siap untuk diperiksa? Ya, siap yang mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah saudari saksi juga kenal dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Dengan tergugat? Tidak ada. Apakah saudari mengetahui perkara antara penggugat dan juga tergugat? Iya yang mulia. Sepengetahuan Anda, masalah apa yang disengketakan antara penggugat dan juga tergugat? Masalah tanah yang mulia. Dari mana Anda mengetahui masalah tersebut? Dari penggugat yang mulia. Apakah saudari saksi tahu letak tanah tersebut? Tahu yang mulia, tanah itu terletak di pribadi. Silakan hakim yang kelas 1 untuk bertanya. Apakah saudara saksi tahu kira-kira berapa luas tanah milik penggugat yang Jakabaring? Sekitar 200 meter persegi yang mulia. Apakah saudara saksi tahu batas-batas tanah tersebut? Iya yang mulia. Silakan saudara saksi sebutkan sebelah utara berbatasan dengan siapa? Dengan kopi. Sebelah selatan, SDG 81 Palembang. sebelah timur, Kalau itu yang mulia saya lupa. sebelah barat. Sebelah barat adalah tanah milik saya dan suami saya. Cukup yang mulia. Para hakim yang kedua, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah benar tanah tersebut milik penggugat? Benar yang mulia, tanah tersebut milik penggugat yang dikerjakan oleh penggugat. Tergugat. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Dari penggugat yang mulia saat kami berdua mengobrol di rumah penggugat. Apakah saudari saksi diberitahu hal tersebut kepada penggugat? Apakah masih ingat pada hari apa, tanggal, dan tahun berapa? Saya tidak ingat pasti harinya yang mulia, tapi kalau tidak salah pada Agustus 2021. Silakan. Baik, saudari saksi, apa saja yang dikatakan penggugat kepada Anda waktu itu? Katakan bahwa tanah yang dijaga baik adalah miliknya dan orang tuanya yang pernah dipinjamkan kepada tergugat untuk dikerjakan. Apakah Anda kenal dengan orang tua penggugat? Kenal yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui kapan tanah tersebut dipinjamkan kepada tergugat? Iya yang mulia, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2019 kalau bukan 2020. Apakah saudari saksi bisa memastikan tahun berapa yang benar? Jangan memakai kata atau karena dalam persidangan membutuhkan kepastian yang real. Tahun 2019 yang mulia. Apakah saudari saksi yakin dapat mempertanggungjawabkannya? Iya yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan hakim yang kedua. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwa sejak
kembali tanah tersebut? Tidak yang mulia, karena saya tahu bahwa pihak penggugat setelah meminjamkan tanah sengketa pergi merantau dan baru kembali beberapa bulan lalu. Apakah sepengetahuan saksi pihak penggugat betul-betul hanya meminjamkan tanah tersebut kepada tergugat? Iya yang mulia, karena itu yang saya dengar dari cerita orang tua. Cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara mengenal orang tua penggugat. Pada waktu tergugat meminjam tanah sengketa, di mana perjanjian tersebut dilakukan. Saya kurang tahu. Lalu, bagaimana saudara saksi mengetahui ada perjanjian antara orang tua penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya dari cerita orang tua saya. Apakah orang tua saksi hadir pada saat perjanjian terjadi? Iya, Bu. Orang tua saya hadir sebagai saksi saat itu. Apakah pada saat orang tua penggugat dan tergugat melakukan perjanjian, ada hitam di atas putih? Waktu orang tua saya bercerita tentang perjanjian tersebut, dia mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, tadi Anda mengatakan bahwa pada saat orang tua penggugat dan tergugat melakukan perjanjian, orang tua saudari saksi hadir sebagai saksi. Apakah pada saat itu tidak ada saksi lain? Saya tidak tahu, Bu. Lalu, apakah saudari tahu isi perjanjian dari orang tua penggugat dan tergugat? Saya tidak tahu. Yang saya tahu dari cerita orang tua saya bahwa tergugat meminjam tanah sengketa tersebut. Keterangan saksi sepertinya tidak sinkron, karena tadi saudari mengatakan bahwa saudari tidak mengetahui isi perjanjian antara penggugat dan tergugat. Lalu, bagaimana saudari yakin bahwa tanah sengketa tersebut benar milik penggugat, sedangkan keterangan dari saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut? Keberatan yang mulia, saya bisa memastikan tanah sengketa tersebut memang benar milik penggugat. Karena menurut warga setempat lebih banyak berpendapat bahwa tanah sengketa milik dari saudara penggugat. Dan tergugat sendiri juga mengakui bahwa tergugat telah meminjam tanah sengketa dari orang tua dari penggugat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, Cukup yang mulia. baiklah, saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin saudari sampaikan di dalam persidangan ini selain keterangan yang telah saudari utarakan? Tidak ada yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Silakan maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudari dan silakan untuk langsung meninggalkan ruangan sidang. Baik, apakah saudari kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Iya yang mulia, saksi. Kepada panitera dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ruang sidang. Baik yang mulia, saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi dari pihak tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat? Iya yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Iya yang mulia. Saudari saksi tergugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari.
pada saksi penggugat. Siapa nama saudari? Armita Zaleha yang mulia. Berapa umur saudari? 22 tahun yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari? Palembang, 17 September 1999. Kewarganegaraan saudari? Indonesia yang mulia. Agama saudari? Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga yang mulia. Alamat saudari? Jalan Iswayudi, Sekojo, Palembang. Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Ia bersedia yang mulia. Silakan saudari saksi untuk berdiri. Ikut kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan mengatakan yang benar akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudari lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan kesaksian palsu. Apa bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, saudari saksi apakah sudah siap untuk diperiksa? Ia siap yang mulia. Apakah saudari kenal dengan pihak penggugat? Kenal yang mulia. Dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari mengetahui perkara antara penggugat dan tergugat? Ia tahu yang mulia. Dari mana saudari mengetahuinya? Dari tergugat yang mulia. Sepengetahuan Anda, masalah apa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat? Masalah tanah yang mulia. Apakah Anda mengetahui tanah tersebut milik siapa? Ia tahu yang mulia. Tanah tersebut milik dari saudari tergugat. Berdasarkan cerita tergugat yang disampaikan kepada saya bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua tergugat. Silakan hakim anggota bertanya. Saudari saksi. Saudari saksi ingat tanggal berapa, bulan dan tahun berapa saudari hal tersebut? Baik yang mulia, yang saya ingat hanya tahunnya saja, yaitu tahun 2019. Apakah ada bukti yang konkret lagi selain cerita yang disampaikan oleh tergugat? Tidak ada yang mulia selain cerita dari saudari tergugat. Cukup yang mulia. Kepada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Berdasarkan pernyataan yang diberikan saksi tadi, kami keberatan yang mulia, karena jika hanya berdasarkan cerita saja, itu tidak bisa menguatkan bukti, karena kami mempunyai bukti surat tertulis. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, Cukup yang mulia. baik, saudari saksi, apakah saudari bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia. Terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Silakan saudari maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudari dan silakan langsung untuk meninggalkan ruangan sidang. Baiklah, kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari tergugat, mengapa Anda tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat? Padahal penggugat sudah memiliki bukti tertulis berupa sertifikat tanah. Karena orang tua saya sudah mengelola dan mengurus tanah tersebut selama 8 tahun, dan orang tua saya telah memberikan amanah untuk melanjutkan mengelola dan mengurus tanah tersebut. Kepada kuasa hukum
penggugat, apakah jawaban dari saudari tergugat bisa diterima? Keberatan yang mulia. Karena kesepakatan awal antara orang tua penggugat dan tergugat, pihak tergugat hanya meminjamkan tanah untuk dikerjakan kepada pihak penggugat, yang artinya harus dikembalikan lagi kepada penggugat karena tergugat tidak memiliki hak tersebut. Baiklah, saya rasa cukup atas pertanyaan yang diberikan pihak tergugat dan tergugat. Selanjutnya, pihak pengadilan akan menghadirkan expert atau saksi ahli untuk memperjelas kebenaran kasus tersebut. Kepada panitia, silakan untuk memanggil saksi ahli memasuki ruangan sidang. Baik, silakan saksi ahli untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi ahli, apakah saudari dalam keadaan sehat? Ya, sehat yang mulia. Apakah saudari saksi bisa berbahasa Indonesia? Ya, bisa yang mulia. Saudari sebagai saksi ahli mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Pada saksi ahli, siapa nama saudari? Amelia Pusawahaya yang mulia. Berapa umur saudari? 27 tahun. Tempat tanggal lahir saudari? Palembang 14 Maret 1994. Keluarga negaraan saudari? Indonesia yang mulia. Agama saudari? Islam. Pekerjaan? Penasehat bidang pertanahan yang mulia. Alamat saudari? Perumahan Kartosri Pusat Palembang yang mulia. Saudari saksi ahli, apakah bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan saudari saksi ahli untuk berdiri. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi ahli dalam perkara ini sebagai saksi ahli dalam perkara ini akan mengatakan yang benar akan mengatakan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Apakah saudari saksi ahli siap untuk dimintai keterangan? Siap yang mulia. Menurut saksi ahli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 UPA tentang mengatur tentang apa? Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang apa? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Sedangkan untuk Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 Undang-Undang PA bahwa tanah dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Baiklah, menurut saksi ahli, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Lalu bagaimana jika dilihat dari kasus ini? Ya, yang mulia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dilihat dari kasus jika tergugat mengklaim tanah karena sudah mengelola tanah tersebut sejak lama dan sebagai warisan dari orang tua, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 44 ayat pertama yaitu hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Ayat kedua, pemberian hak pakai atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Yang ketiga, hak pakai atas tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua. Ayat keempat, ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak pakai atas tanah hak milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
Namun dalam hal ini tidak ada pemberian akta hak milik kepada tergugat, maka tidak ada hak atas tanah tersebut kepada tergugat. Setelah melihat bukti dan keterangan saksi, menurut saksi ahli, apakah kasus ini berupa perjanjian pinjam tanah atau pemberian tanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022, sidang perkara perdata nomor 22 dari PDT 2022 dari PN PLG akan segera dimulai. Majelis hakim dan para pihak akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 22/PDT-K/2022 tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Amalia Almira sebagai penggugat melawan Tiara Bella Pratiwi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Apakah saudari kuasa hukum penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Apakah saudari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Sidang akan dilanjut. Baiklah, silakan untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 22/G/2022/PN/PLG. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang antara Amalia Almira sebagai penggugat melawan Tiara Bella Pratiwi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 67, 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Perihal kesimpulan penggugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Zelvia Adinda Putri SH/MH sebagai kuasa hukum penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 19 Januari 2022, dalam hal ini bertindak dan hukum atas nama serta mewakili Amalia Almira selaku penggugat. Perkenalkanlah, bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 22/G/2022/PN/PLG sebagai berikut. Tanggapan atas bukti tergugat. 1. Bukti yang diajukan oleh tergugat membuktikan bahwa tanah di Jakabaring adalah milik penggugat, karena penggugat dapat dibuktikan melalui sertifikat hak milik nomor 605/Palembang. 2. Bukti yang diajukan oleh tergugat membuktikan bahwa benar telah terjadi peminjaman tanah yang dilakukan oleh orang tua tergugat dan penggugat. 3. Dan bukti sertifikat menguatkan kepemilikan penggugat atas tanah tersebut karena sertifikat tanah yang dimiliki penggugat terdaftar di Kantor Pertanahan Palembang sebagai sertifikat yang sah. Saksi yang diajukan oleh penggugat. Yang pertama, bahwa
tergugat, yakni Ayu Putri Adia Pramesti, diperoleh keterangan dalam persidangan dan menyatakan bahwa benar tergugat telah meminjam tanah untuk dikerjakan kepada penggugat seluas 200 meter persegi. Tetapi pada saat penggugat meminta kembali hak tanah tersebut, tergugat tidak mengembalikannya dan penggugat pun merasa dirugikan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat atas perbuatan yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti. Oleh karena itu, alasan-alasan itu harus ditolak. Dua, bahwa adanya hak atas tanah yang dimiliki oleh tergugat didapatkan karena adanya peminjaman, artinya murni bukan milik tergugat. Tiga, tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan tanah yang telah dipinjam dari tergugat. Palembang 11 Maret 2022. Hormat kami kuasa hukum penggugat Zevia Aminda Putri SHMH. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat atas kesimpulannya. Silakan untuk kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat, perkara perdata nomor 22/PDT-G/2022 Palembang pada pengadilan tata usaha negara perihal kesimpulan tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara perdata nomor 22/PDT-G/2022 Palembang di Palembang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Putri Katunada SHMH yang berprofesi sebagai advokat yang beralamat kantor advokat di SCB di Jalan Padang Selasa nomor 24F Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 1 Maret 2022, surat kuasa terlampir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili atau mendampingi klien kami yang bernama Tiara Bella Pratiwi SPD, umur pendidikan nomor 22, Desa Tanjung Dayang Selatan, RT 6, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai tergugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 22/PDT-G/2022 Palembang sebagai berikut. Dalam konvensi, yang pertama, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat. Yang kedua, bahwa benar telah terjadi perjanjian peminjaman tanah dengan luas tanah 200 meter persegi yang terletak di Jakabaring, Palembang. Yang ketiga, bahwa tidak benar tergugat tidak mengindahkan teguran penggugat dan sengaja menghindari penggugat untuk bertemu. Tidak dapatnya tergugat bertemu dengan penggugat disebabkan tergugat sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tentang pembuktian tergugat, dalil-dalil tersebut dalam perkara ini telah didukung dan dikuatkan bukti-bukti, yakni bukti keterangan saksi yang telah dilihat dan didengar di muka persidangan pengadilan. Sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti. Oleh karena itu, alasan-alasan itu haruslah ditolak. Yang kedua, bahwa tergugat sebenarnya tidak berniat untuk memiliki tanah tersebut, tetapi karena tergugat telah mengelola dan mengurus tanah tersebut selama kurang lebih 8 tahun tanpa campur tangan si penggugat, tergugat merasa berhak untuk memiliki dan mampu untuk mengelola serta mengurus tanah tersebut. Yang ketiga, bahwa atas dasar itu kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduhkan kepada tergugat. Berdasarkan atas apa yang terurai di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara nomor 22/PDT-G/2022 Palembang untuk berkenan memutuskan. Yang pertama, menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum
Hukum Palembang 11 Maret 2022. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Putri Katunada SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera? Tanggal 18 Maret 2022 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan putusan. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sidang perkara perdata dengan nomor 22-D-2022-PN-PLG akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Maret 2022, sidang perkara perdata nomor 22-PDT-G-2022 PN PLG akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan dulu kepada para pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan seluruhnya atau amarnya saja? Cukup amarnya saja yang mulia. Cukup amarnya saja yang mulia. Baik. Putusan nomor 22-PDT-G-2022 PN PLG demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini di dalam sengketa antara Amalia Almira, umur 24 tahun, pekerjaan guru, alamat Jalan Pintu Besi, Lorong Kalibaru 5, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa, dengan ini pada 19 Januari memberikan kuasa kepada Zelvia Aminda Putri SHMH, pekerjaan advokat, alamat Kantor Advokat Samudra di Jalan Proklamasi Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, nomor
selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan, Tiara Bella Pratiwi, umur 23 tahun, pekerjaan guru, alamat Jalan Pendidikan, Desa Tanjung Jayang Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan surat kuasa pada 19 Januari memberikan kuasa kepada Putri Katrunada SHMH, pekerjaan advokat, alamat kantor advokat Jalan Padang Salasa nomor 24F, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Warga negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan per tanggal 1 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang tertanggal 1 Januari 2020 dengan registrasi nomor 22-GT3G-2022-PN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jatabaring, Kota Palembang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara dengan Danau Opi, sebelah selatan dengan SD Negeri 81, sebelah barat dengan tanah milik Ayu. Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan orang tua penggugat. Kedua, bahwa tanah penggugat tersebut telah dipinjamkan kepada Ibu Tiara Bella Pratiwi. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor 22-PDT-G-2022-PN-PLG, dan atas perkara tersebut penggugat telah memberikan kuasa kepada Zelvia Aminda Putri SHMH berdasarkan surat kuasa nomor 22 tahun 2022. Ketiga, bahwa selama dalam pengurusan sengketa dengan pihak tergugat yaitu Tiara Bella Pratiwi, penggugat telah memberikan teguran, peringatan kepada tergugat, tetapi tergugat tidak memindahkan teguran dan peringatan dari Amalia Almira sebagai penggugat. Keempat, bahwa tergugat telah membuat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan alasan karena sudah mengelolanya selama beberapa tahun. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut. 2. Menyatakan tidak benar bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat karena tergugat tidak memiliki sertifikat tanah. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ditaksir Rp600.000. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 oleh kami, Muhammad Arsyad Ramadhani SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Gilang Pandu Satria sebagai Hakim Anggota 1, Nur Azhar Putri SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan dibacakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dalam sidang terbuka umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Putri Mareta Juwana SHMH sebagai panitera serta dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Atas putusan majelis, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan demikian, sidang ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin